Teofani merupakan sebuah momentum bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Maibrat, khususnya di wilayah A3 yang terdiri dari Aitinyu, Ayamaru, dan Aifat. Hari yang penuh makna dan berkat Tuhan itu dirayakan setiap tahun oleh masyarakat A3 sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang terus mengalir. Teofani yang digelar setiap tahun itu bertujuan agar masyarakat diingatkan kembali untuk mengetahui secara persis sejarah peradaban Injil di bumi A3. Pada tahun 2023, perayaan momentum Teofani ke-72 tahun yang digelar tepat pada 21 Oktober 2023 merupakan kesempatan religius bagi seluruh masyarakat A3 untuk terus menimbah dan merefleksikan kebesaran iman yang termaktub pada peristiwa sejarah peradaban Injil di wilayah itu. Kemeriahan momentum Teofani diikuti seluruh masyarakat dan seluruh pejabat, termasuk di dalamnya dua putra Maibrat yang kini menduduki jabatan penting sebagai pemimpin daerah, yakni Yanpit Moso sebagai penjabat Bupati Sorong 2 periode dan Elisa Kambu sebagai Bupati Asmat Provinsi Papua Selatan selama 2 periode. Ini menunjukkan bahwa kebesaran Tuhan sungguh sangat ajaib karena telah menjadikan momentum Teofani sebagai hari bagi setiap orang A3 untuk kembali berkumpul bersama, membaharui kembali tali persaudaraan supaya semakin erat. Mengucapkan atau mengikrarkan kembali 4 janji 4K yang merupakan landasan dari Teofani. Ada yang hafal sama-sama? Bapak Ibu kita sebutin kalau ada yang belum tahu. Yang pertama itu kesatuan, yang kedua kerendahan hati, yang ketiga tetap saling mengasihi, dan keempat kasih dan kehormatan kepada semua orang. Dan selanjutnya mengawali ibadah kita pagi hari ini, doa pembukaan akan dibawakan oleh Pendeta Edison Kumigi. Kami, baik kami para pejabat, hamba-hambamu, demikian juga kami anak-anak negeri Maibrat. Janjimu ya dan amin, bahwa Engkau takkan pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk Engkau telah mengutus hambamu yang kami kasihi, yang kami banggakan, Rasul Tanah Maibrat, hambamu Bapak Ruben Rumbiak. Firman-Mu, sabdamu nyata sampai dengan hari ini. Luar biasa, Yesus luar biasa, dalam segala perkara. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Saya baca catatan saya menjadi berkat bagi kita. Pada saat nubuat disampaikan pada tahun 1951, 21 Oktober, pada saat nubuat disampaikan, Yapsolosa berusia 4 tahun. Tepuk tangan. Pada
pada saat nubuat disampaikan, setelah nubuat itu disampaikan, Bert Kambuaya lahir 9 September 1956. Tepuk tangan. Sebelum nubuat disampaikan, John Yumame, J.A. Yumame lahir 15 Desember 1949. Tepuk tangan. Sebelum nubuat itu disampaikan, Menase Robert Kambuaya lahir 14 Juni 1948. Menase Robert Kambu. Ya. Harga banyak jadi. Setelah nubuat disampaikan, Lambert Jitmau lahir 18 Oktober 1962. Setelah nubuat disampaikan, Bernard Sagrim lahir 5 Januari 1966. Saya baca catatan saja. Setelah nubuat disampaikan, Elisa Kambu lahir 12 Mei 1964. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan salah satu juga wanita atau putri Atiga yang hari ini menjabat sebagai wakil pada Sinode Gereja GKI di Tanah Papua, Ibu Naomi Neti Hawaii. Lahir pada 20 November 1969. Dan para intelektual yang kalau saya sebut satu persatu, acara harus ditambah 3 hari kemudian. Sepakat? Katakan kiri kanan, engkau penting. Engkau penting bagi kerajaan Allah. Haleluya. Calon-calon kepala kampung, engkau penting bagi kerajaan Allah. Calon-calon legislatif, engkau penting bagi kerajaan Allah. Calon Bupati Maibrat 2024, engkau penting bagi kerajaan Allah. Dan seluruh pemangku kepentingan di tanah Atiga, engkau penting bagi kerajaan Allah. Gerakan kepada kamu, jangan menyia-nyiakan. 1 Korintus 15 ayat 10, oleh karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana ada aku ada. Hari ini anu pesen mau bupati, mau DPR, mau gubernur, mau bawa itu karena kasih karunia Allah melalui apa yang sudah disampaikan oleh orang tua kita ini. Ini kasih karunia. Bukan kuat gagah kita, bukan hebat kita, kasih karunia Allah. Anugerah Tuhan, pemberian yang baik dari Tuhan. Judul dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 15 itu mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Hari ini kita mengucap syukur karena kasih karunia Allah yang tak terkatakan bagi kita orang Atiga ini. Saya sebut Atiga karena Maibrat itu lahir kemarin. Zaman saya dari kampung saja zaman itu 9 kabupaten, hampir itu seluruh kabupaten di provinsi Papua. Irian Jaya waktu itu. Itu Maibrat Emaru yang jadi ketua Bapeda semua. Martinus ada di Biak. Emer kamu di Merauke, Hans kamu di Manokwari. Ini masih ada, saya ingat, saya lupa ini. Freddy kamu di Kambuaya di Fakfak. Hampir didorong kuasai satu negeri kecil ini. Padahal kampungnya Sumaya Maru satu Atiga ini. Tapi dorong bisa kurung 9 kabupaten. Ayam kurung kandang. Biasanya kandang kurung ayam. Makin lama makin hari. Koroki sampai mabe koroki meromesai naik jadi bupati, jadi gubernur di mana-mana bagus sepak. Bahkan pejabat tinggi negara Prof Kambuaya yang duduk ini. Nasional. Mari kita menghormati, kita menjaga, menjunjung tinggi supaya ini jangan hanya sebatas ini, tapi terus bertambah, berlimpah, meningkat dan meningkat. Satu saja kalimat dari apa yang disampaikan dari pesan tadi, diawali dengan pelihara. Peliharalah apa? Peliharalah nyenot pembea. Peliharalah kesatuan. Yang kedua pelihara apa? Kerendahan diri, anu sendiri jawab kita memang. Yang ketiga pelihara apa?
pelihara kasih narkomohma, kabenisme itu satu sisi. Karaksi itu bicara soal nilai apa? Kasih itu bicara soal nilai kehidupan. Baca 1 Korintus 13 tuh, kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu setia. Itu berhubungan teofani kita bicara itu, dia punya fokusnya, tapi bagian bawahnya itu bicara karakter. Kalau yang kemarin kami khotbah bicara soal ini, Mazmur 133 yang tadi beliau khotbah ini, puji Tuhan, Tuhan pakai dia garis bawah lagi tadi. Hasil dari ayat 1 sampai 2 itu dampaknya ayat 3. Atau saya katakan bahwa ada sebab dan ada akibat. Kalau kamu itu, karena kamu itu, sebab kita itu hidup dalam persaudaraan yang rukun, akibatnya apa? Tuhan yang memerintahkan berkat. Ingat, berkat tidak pernah datang sama siapapun sepanjang Tuhan tidak perintahkan. Kalau Tuhan tidak perintahkan mau apa? Tapi puji Tuhan, selama ini Tuhan perintahkan berkat mengalir terus untuk kita ini. Semua yang kecil besar sudah baku sepak sarjana tidak bisa hitung lagi. Kabak-kabak sudah tidak bisa hitung lagi. Kamu tinggal lihat, hitung waktu saja. Kamu jaga ini baik, kamu akan kuasai negeri ini. Bukan kuasai Papua. Indonesia bahkan go internasional. Sudah ada berapa anak muda dari Maybrat ini yang sudah menang olimpiade kelas internasional. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan yigiasi boyeno. Mabiranya. Saya punya Om Yuli mana? Yuli Huwayoy. Raja Peter. Nyimia. Sanger. Tini naria nama neros sawiyawinya kade. Tiga tahun meros makake. Rama biti seke jito mata kawerek sosu. Mfonyi nata to. Kita sekarang ini zaman now ini, now bukan Darfam Nove sekarang bahasa Indonesia. Kita sekarang tuh kalau minum, bisa duduk minum teh begini, anak rumah no teh rumah, anu mah itu gelas kotor namun ini juga. Titini tuh Yuli diran cuci kerewak ibu mbak. Anak mata gitu kerewak kan cuci mbak. Review pait banyak sih tetapi anak menurut itu harus nomor apa? Anu harus itu ibe. Jangankan itu minum aqua yang sisa saja tidak bisa berani minum juga. Apalagi kawerek tidak dicuci loh. Kawereknya dia punya ibu kawerek namanya Farok. Sangker Farok tidak cuci memang. Tutu nasom roti rower tuh karena dari situ yang kok jadi orang sekarang itu. Tutuan urus sombro rower se turutan nama. Tira mabi mafanda tuh kan pemurah. Orang tua zaman itu tahu baca tidak tahu tulis pak. Saya bilang sama saya punya adik yang di Bupati Asmat ini. Waktu mulai maju kami dua duduk sembahyang pertama di Timika. Saya bilang begini, Bapak nam segi gereja, mau guru jemaat mah, maik saya tiga stabil kena monsor nih gitu. Jita werawa mu kami wana ma betul berapa? Segi kampung deh tenah po, mau gurung kami sabe. Tenah po mama mau rumbiak piyama kasih nikah ye anamu ayam harus to. Saya punya mama yang bicara. Hari ini kita kenangkan peristiwa yang besar. Saya bilang kamu semua diberkati Tuhan luar biasa. Yang berikut kita tepuk tanganmu yang meriah buat Tuhan. Karena Tuhan pakai Prof Kambuaya ini menjadi penggagas yang luar biasa. Untuk menulis dan membangkitkan gerakan ini. Dan hari ini merapatkan barisan daripada 5 raja ini. Mari kita bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang sama saya punya saudara, buku Tefani pertama saya tulis. Lalu
Saya pikir buku itu tidak cukup. Kita bikin tugu. Tugu itu menceritakan. Generasi kita yang akan datang akan tanya, ini tugu apa? Dan itu ceritanya kasih jalan. Ini tugu Teofani. Tempat di mana Tuhan bicara untuk orang A3. Lalu bikin tugu itu. Kemudian itu belum selesai karena masih banyak hal yang kita pro kontra lah orang A3 ini. Teofani tidak jelas. Lalu saya coba lagi menulis buku kedua. Buku yang saya tulis itu sebenarnya buku itu kesaksian. Kesaksian orang A3 baca buku itu lalu sadar bahwa memang benar apa yang Allah bicara kepada orang A3 melalui Ruben Rumyak itu. Benar adanya. Buku itu menjadi kesaksian. Nah itu kita menginventarisir semua orang A3 yang menggenapi janji itu ada di mana-mana. Jadi tadi bilang itu kepala Bapeda di semua kabupaten, otak berpikir untuk 9 kabupaten, itu perintah. Puncaknya itu tahun 2005, orang A3. Yap Sulosa jadi gubernur, Diki Asmuruf jadi sekda, Herman Saud jadi ketua sinode GKI di tanah Papua, lalu saya menjadi rektor di Universitas Cenderawasih. Jadi itu kalau mau bicara itu Muspida Provinsi Papua pada saat itu dipimpin oleh orang A3. Begitu. Jadi buku itu maksud saya memberi kesaksian. Supaya kita semua percaya bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya. Kita ini diberi mandat, diberi tugas untuk menjadi manusia pembangun di tanah ini, bahwa perubahan-perubahan itu menjadi pemimpin di tanah ini, dan itu kita sudah lakukan. Nanti kita akan menjelaskan itu lagi. Itu belum cukup. 3 tahun terakhir itu dari semua diskusi yang kita lakukan berkenaan dengan ulang tahun Teofani itu, semua orang minta supaya ada perda. Peserta itu minta supaya ada perda yang mengatur barang ini secara khusus. Lalu kita mulai menyelesaikan proses ini. Sebenarnya sudah lama ini, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Tapi tidak bisa. Tidak bisa karena pemimpin kita orang asli sendiri ini tidak mengerti barang ini. Tidak mengerti. Mungkin anggap itu biasa-biasa saja. Kalau dengar baik firman Tuhan tadi, hamba-hamba Tuhan yang bicara itu sebenarnya tidak luar biasa. Lalu hadirlah Bupati Caretaker sekarang ini, PJ ini. Orang Sanger itu. Lalu dia mendorong. Juga Pak Bupati PJ Bupati Kabupaten Sorong. Ini gencar mendorong ini. Mendorong perda ini, supaya kita bikin perda. Harus ada tulisan ini. Kalau tidak nanti 10 tahun, 20 tahun lagi kita tidak tahu. Ada peraturan daerah yang kita buat. Oke. Saya kemarin di Kemurkek menyampaikan, ini way of life. Ini cara hidup. Jiwa hidup orang A3 ada di sini. Di buku ini. Oke. Jadi saya minta, jadi hari ini kita menyerahkan draft ini. Masih draft, jadi nanti kita terus sempurnakan. Lalu kita harap pemerintah dengan DPRD supaya bisa melakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Ya, barang ini harus jadi. Kita bunuh generasi A3 ke depan kalau kita tidak buat ini. Kita bunuh mereka.
Mereka tidak tahu siapa mereka. Karena itu ada sesuatu yang perlu mereka baca supaya tahu. Nah, di draft ini yang intinya itu kita sudah bicarakan tanggal 21 Oktober di Maibrat itu hari libur. Hari libur total. Itu hari pengucapan syukur untuk orang A3. Jadi hari itu tidak ada kerja, kantor-kantor tutup. Kepala kampung, kepala distrik tutup kantor. Pimpin rakyat itu berdoa mengucap syukur. Begitu ya. Kalau perda ini sudah jadi. Begitu. Lalu ini juga kita minta menjadi muatan lokal. Kurikulum pendidikan kita. Diajarkan mulai dari sekolah dasar. SMP, SMA. Mulai barang ini. Oke, mulai kita bentuk mereka dari bawah supaya mereka mengerti ini. Nah, itu jadi saya pada kesempatan ini harus menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih saya untuk pemerintah Kabupaten Maibrat, Bupati Kabupaten Sorong yang memang terus mendorong ini, DPRD juga. Kita ini sudah mau siapa lagi? Kalau kita tidak bikin kan siapa lagi? Untuk tanggung jawab kita untuk generasi ini. Jadi kalau anggap itu sepele, anggap itu seperti apa, itu berbahaya, Pak. Berbahaya. Bikin apa yang kamu bisa bikin untuk orang-orang kita. Saya minta perda ini harus diselesaikan. Begitu, jadi hari ini saya serahkan resmi ke pemerintah dan juga DPR kita. Mereka yang nanti bikin itu jadi. Kami hanya kerja menyiapkan draftnya saja. Ya nanti kalau tahun depan ini belum jadi, tanya lagi, tanya DPR dan pemerintah ini mana itu. Nah ini Pak Sekda bilang tahun ini harus jadi. Terima kasih. Sabtu 21 Oktober 2023, tempat di Bumi A3 Dusun Sembaro, di hadapan Tuhan. Hari ini kita deklarasi komitmen putra putri A3 di hadapan Tuhan. Mari kita hidup di dalam prinsip hukum teofani, menjadi gaya hidup sehari-hari di dalam pekerjaan dan tugas kita. Dan mari putra putri A3, mari kita menjadi pembangun di tanah Nugunia. Kami berharap deklarasi ini membuktikan dan komitmen kita semua bahwa peraturan daerah teofani itu segera diselesaikan dan disahkan untuk berlaku sebagai rumah Pancasila bagi putra putri A3 di Bumi A3. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami ikrarkan janji kami di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh kita semua di hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan untuk deklarasi. Tari wo ingguk bumi, tari karu mafut bumi. Tari wo ingguk bumi, tari karu mafut bumi. Tasentasmu Yesus bumi, Yesus kine ama bumi. Tasentasmu Yesus bumi, Yesus kine ama bumi. Tari wo ingguk bumi, tari karo mafut bumi. Tari wo ingguk bumi, tari
sentas mun Yesus bomi, Yesus kine ama bomi. Ta sentas mun Yesus bomi,